Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Suryani. Pada video pembelajaran kali ini saya akan bahas tentang program C++ lagi, tapi di sini program yang akan saya bahas yaitu tentang memindahkan elemen-elemen array ya. Tapi di sini ada ketentuannya, di sini kita nih. Jika antara elemen array A dan B itu memiliki faktor persekutuan terbesar atau FPB-nya 1, maka banyak elemen A dan B harus sama. Contoh input, ini contoh inputnya ya. A-nya 4, B-nya 4, yaitu 3, 4, 5, 3, 5, 2, 2, 5, 4, outputnya adalah 3,3 dan 5. Oh, jadi jumlah elemen array C itu 2 dan jumlah elemen array D itu 2. Oh, begitu. Oke, jadi ini yang punya FPB-nya 1, ini yang ini ya. Oke. Jadi kita langsung jelaskan. Langsung saja saya jelaskan pseudocode-nya dulu. Kalau masih ingat, pseudocode itu adalah campuran bahasa Pascal dan bahasa C++, di mana tujuannya untuk memudahkan kita dalam membuat suatu program. Contohnya program ini kan agak ribet ya, jadi kita bikin pseudocode-nya dulu baru program, nanti kita jelasin flowchart-nya. Jadi sini saya jelasin dulu pseudocode-nya. Di sini awal kita pesan variabel yang bertipe data integer, di mana A itu kita kasih isi array batasannya 10, B 10, C 10 sama D 10. Kenapa kita batasan 10? Karena nanti kan bakal ada pemeriksaan. Sebenarnya enggak apa kalau mau lebih dari 10, mau 100, mau sekian enggak apa-apa, tapi kalau buat pemeriksaan array ini, karena ini hanya untuk contoh, jadi kita bikin 10 aja biar enggak banyak. Tipe datanya integer. Kemudian ada A, B, C, D, kemudian variabel bantu I, J, N sama M. Jadi IJ ini buat nanti perulangan, N sama M ini buat batas masuk array A dan array B. Jadi seandainya kita mulai, begin, read N, jadi input N. Jadi N ini akan menjadi batas banyaknya masuk array A. Seandainya kita input A-nya, N-nya 4, jadi A-nya di sini masukkan sebanyak 4 kali, yaitu 3, 4, 5 sama 3. 4 ya. Jadi masuk perulangan for I sama dengan 0 sampai N. Jadi perulangan ini akan melakukan input AI. Nanti kalau A sama I sama dengan 0, I kurang dari N, I kurang dari 4. Apakah I kurang dari 4? Iya, maka input AI, input A ke 0. Input A ke 0-nya sekian. Nanti I++. Apa I? Berarti I sama dengan 1 sampai N. Apakah I kurang dari 4? Iya, maka input A ke 1, seperti itu. Kemudian read M. Read M atau input M yang menjadi batas banyaknya array B. Yang di sini. Kemudian masuk perulangan for I sama dengan 0, yang diisi dengan 0 sampai batasnya tadi N. Kurang lebihnya sama, karena ini untuk sekadar inputan. Jadi konsepnya itu sama seperti yang input A tadi. Jadi M jadi batas banyaknya inputan array B. Kemudian memasuki perulangan for I yang diisi dengan 0 sampai ke N. Nah, ini untuk memeriksa array yang array C dan array D. Untuk memasukkan array tersebut, memisahkan elemen array A ke dalam elemen array C dan array B ke dalam elemen array D. Kemudian di sini kita menggunakan pernyataan kondisi, karena tadi kan menggunakan syarat. Jadi kita menggunakan pernyataan kondisi sebagai penentu syaratnya. Jadi kita di sini menggunakan kode if. Jadi jika faktor ini adalah fungsi baru, nanti
Kalau faktor A, I, B, I, nanti faktornya ada di sini. Nanti saya jelaskan waktu di program sebelah sini. Sama dengan 1, ini adalah operasi ini ya. Di dalam fungsi faktor ini adalah operasi pencarian FPB. Jadi kalau faktor itunya hasil dari faktor A ke 0 sama B ke 0 ini sama dengan 1 untuk mengecek tadi yang kalau punya FPB 1 ya. Terus DJ karena J-nya tadi kita belum deklarasikan bersama dengan 0, diisi dengan AI. Jadi C0 diisi dengan A0, D0 juga diisi dengan B0. Kemudian J++. Jadi J-nya bertambah 1. Jadi yang awalnya 0 jadi 1 seperti itu. Kemudian ulang lagi di sini. I++. I sama dengan 1 sampai ke N. N tadi berapa? 4. Jadi apakah 1 kurang dari 4? Iya, maka masukkan lagi sini menggunakan operasi yang tadi. Kemudian dia akan memisahkan sendiri ya. Setelah operasi yang tadi. Nanti operasinya saya jelaskan pada programnya langsung. Kemudian keluar dari perulangan for. Kemudian ini untuk mencetak. Kalau input sama output itu, kalau kita mau input sama mau cetak ke layar itu sama saja operasinya, sama seperti ini kan. Bedanya ini tuh batasnya adalah N, karena N ini ada menjadi batas elemen A. Kemudian kalau yang ini tuh M menjadi batas elemen array D seperti itu ya. Oke. Mungkin saya langsung jelaskan saja programnya ya. Jadi memulai dari include IO stream, kita gunakan headernya di sini. Kemudian using namespace std di sini sebagai pemanggil library. Kemudian integer faktor dengan parameter A dan B yang bertipe data integer. Jadi di sini adalah fungsi faktor yang akan melakukan operasi pencarian FPB. Jadi di sini kalau B sama dengan 0 maka kembalikan nilai A. Kalau seandainya di sini 1, di sini 0 maka return A. Jadi A. Jadi di sini 1 ya. Faktor A, I, BI. Apakah AI, BI sama dengan 1? Karena returnnya 1 maka iya. Jadi terjadilah operasi ini, yaitu CJ masuk AI. Dimasukin sama AI. Kemudian kalau enggak, dia akan return lagi melakukan rekursif faktor, di mana parameternya akan berubah menjadi yang A ini menjadi nilai B dan yang B ini menjadi A mod B, seperti itu. Kalau A mod B nya sama dengan 0, ya dia bakal return A seperti itu. Terus dia akan berlangsung sampai ini menjadi batas dari perulangan rekursif ini. Nah, seperti itu. Sama seperti yang ini tadi. Untuk program yang ini ya sama saja seperti yang ini kan. In main, fungsi utama kurung kerawal buka memulai program integer A, B, C, D dengan array 10, I, J, N, dan M dengan tipe data integer. Kemudian input batas elemen array A, di mana batasnya itu akan diisi dengan dimasukkan dalam variabel N. Kemudian masukkan elemen array ke 1, masukkan ke A, I-nya kan sama dengan 0. Seperti itu. Kalau udah input batas elemen array B, di mana tadi sudah saya jelaskan, maka dia akan disimpan di variabel M dan dia akan input dimasukkan nilai array ke 1, dimasukkan ke array B, I, B kan 0. Kemudian dia akan melakukan perulangan, di mana perulangan di sini yang tadi saya jelaskan pada pseudocode. Jadi perulangannya ini untuk mencari faktor persekutuan besar ya. Jadi FPB-nya menggunakan yang tadi dengan batas perulangannya itu B sama dengan 0. Kemudian J-nya diisi J++. Nah, kemudian karena di sini itu batas dari
banyaknya array C dan array D, itu adalah J, maka batas perulangannya pun akan menjadi J, seperti itu. Cetak array C. Karena seandainya yang cuman sama dengan satunya ada 2, jadi dia berisi 2, berarti J-nya sama dengan 1. 2, karena J tadi kan 1 kan, jadi 2. Jadi 0 I kurang dari 2. Jadi cetaknya nanti C ke 0 sama C ke 1, seperti itu. Kemudian yang ini juga sama, untuk mencetak array D, nanti di sini ada D ke 0 sama D ke 1, seperti itu. Nah, untuk programnya mungkin ini dulu. Kalau untuk pseudocode-nya di sini saya telah buat bentar, seperti ini kurang lebihnya, atau alir jalannya programnya. Di sini kita mulai dengan start. Input N, batas tadi. Ini untuk melakukan perulangan input A, kemudian input N, input M. Ini untuk melakukan perulangan input B, itu kan seandainya seperti tadi. 0 kurang dari 4, input A, I++. 1 kurang dari 4, input A, I++. 2 kurang dari 4, input A, I++, seperti itu. Ini sama saja. Untuk yang ini, setelah keluar dari sini, dia akan melakukan pengecekan kan, pemeriksaan. Jadi apakah dia tuh punya FPB-nya 1 atau enggak. Jadi di sini sama tadi. Jika faktor AI, BI sama dengan 1, maka dia akan mengoperasi. Kalau iya, dia akan mengoperasi ini. Kalau enggak, dia akan melanjutkan ke langsung I++. Jadi kalau seandainya udah sampai N, dia akan keluar dari perulangan ini, kemudian mencetak array C dan array D, kemudian akhiri program. Mungkin seperti itu singkatnya penjelasan untuk program kali ini. Mungkin saya kira ini cukup jelas, dan jika memang tidak jelas atau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.